Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja. Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia,
Hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah. Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba." Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas,"
Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja.
Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. "Abu Nawas, mana telurmu?" teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur," jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. "Kukuruyuk." "Kenapa? Berarti kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda," ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. "Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Waduh, tapi saya kan penyair Paduka. Saya bukan." "Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya?" "Bukan begitu Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya?" Tapi apalagi Abu Nawas? "Pokoknya kamu harus berkhotbah dan saat berkhotbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. "Wah, gawat nih," kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. "Gawat gimana maksudmu Abu Nawas?" bentak prajurit. "Kamu mau menolak perintah Paduka yang mulia Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya?" Bukan begitu prajurit." "Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah." Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali
belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba, Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah?" Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya? Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya. Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. Udahlah kawan. Jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja. Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau-kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak. Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. Kok tidak tahu?
Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa Khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia. Tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan, sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khutbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhutbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhutbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan Baginda Raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda Raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhutbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu.
Dan Baginda Raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin Baginda Raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat. Saling nasihat-menasihati. Harus kompak bahu-membahu. Mengatasi kedunguan dan kejahilan. Saling tolong-menolong, memberantas kejahilan. Yang sudah tahu, harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas. Perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas. Perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas. Titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja,
Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas.
Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, "Allah sedang apa sekarang?" Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. "Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. "Jangan samakan zat Allah dan manusia," kata mereka. "Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu," balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini?
ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang," ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" "Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas," ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. "Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. "Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja.
Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja." "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu." Titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah seorang utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius.
Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. "Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya." Dipukul lagi. Buk, buk, buk. "Tidak, ampun Abu Nawas." Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya,
Kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen, "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi.
Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya. Kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir hakim. Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Iya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. Sebesar 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini Abu Jahal, tanya Tuan Hakim dengan terkejut. Hamba serius Tuan Hakim, masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar. Balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian, Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya. Sini berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tak sabar lagi. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana, sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing, pangkas Tuan Hakim.
Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas.
Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidamu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya,
ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Ini uangnya 1000 dinar untukmu tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi Abu Nawas," protes tabib tersebut.
Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib, jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya, agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan. Sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka."
kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas.
Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja, hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi, jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya, Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata sang raja. Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid pun bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, Abu Nawas?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya, Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud. Khalifah Harun Ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada rukuk dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi. Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi. Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Kisah Abu Nawas menginap di rumah pencuri hingga membuatnya tobat. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai seorang pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam, saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian ia pun turun dari tempat tidurnya dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Dia pun mengintip melalui lubang kunci dan dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang-barang di ruang tengah rumahnya
diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, sang pencuri pun memangkul karung besar yang berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang-barang curian yang dibawanya pun sangat banyak. Dan akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu pun sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas pun ikut masuk ke rumah sang pencuri. Tak lama kemudian si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dimulai dari barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri pun lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya, seolah baru pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa kok bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat semua barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku. Dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri pun membiarkan Abu Nawas menetap tinggal di rumahnya. Dan selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas pun selalu menghabiskan roti yang disediakan oleh pencuri untuk dimakan. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di lemarinya, dilahap habis oleh Abu Nawas. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangi aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ya?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tak ada barang-barangku. Jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya, dengan susah payah si pencuri itu pun mengembalikan barang-barang ke rumah Abu Nawas. Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun tidak lagi berada di rumah pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas.